Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Heart of Eternity benar-benar dipenuhi dengan esensi cahaya yang sangat murni, dan menggunakan pembuluh darah dari Sion of Light asli, Elux. Long Hao Shen menjadi Sion of Light juga, pembuluh darahnya bergabung dengan mantan Sion of Light, meskipun waktu penolakan yang singkat telah terjadi terlebih dahulu. Dalam kontes kekuatan pembuluh darah, Long Hao Shen jauh lebih kuat, setelah semua Elux telah meninggal beberapa ribu tahun yang lalu. Mungkin energi spiritualnya tidak lepas, dan masih sangat kuat, tetapi pembuluh darahnya sudah lama membusuk. Dia hanya bisa mengekstrak bagian terbaik dari pembuluh darah, itulah sebabnya setelah penolakan dan bentrokan yang singkat ini, pembuluh darah Long Hao Shen sendiri mengambil kendali penuh dan merupakan orang yang mengintegrasikan kekuatan pembuluh darah ini dengan kemurnian tinggi. Dalam situasi ini, kemampuan hebat Elux mulai terlihat. Setelah integrasi pembuluh darah selesai, sejumlah besar saraf mulai bergelombang di dada Long Hao Shen, sebagai jantung baru di tengah-tengah tubuh. Perasaan mati rasa menjalari seluruh tubuh Long Hao Shen, membangunkannya dari keadaan koma mendekati tidur nyenyak. Long Hao Shen mengetahui tentang perubahan dalam tubuhnya sendiri dengan sangat cepat. Perasaan mati rasa menyebar dari dadanya, membawa rasa sakit yang hebat. Dia mengatupkan giginya dengan tegang, mengetahui bahwa ini adalah saat yang penting. Rekonstruksi hati adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahkan mantra kebangkitan terbesar dari atribut cahaya akan membutuhkan organisme penuh untuk mungkin mencapai kebangkitan. Tetapi Elux telah berhasil mencapai prestasi seperti itu, keajaiban yang telah menjadi bukti terakhirnya. Jika dia meninggalkan hal-hal yang belum selesai pada saat ini hanya karena rasa sakit yang tak tertahankan, bahkan kolaborasi semua dewa yang turun untuk menyelamatkannya mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Demi Chai'er, dan untuk setiap rekan mereka, tidak mungkin Hao Shen bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Duduk bersila di tanah, tubuhnya basah oleh keringat hanya dalam beberapa detik tetapi dia tetap tidak bergerak, dan bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia bisa merasakan bahwa Chai'er ada di dekatnya, jadi dia tidak bisa membiarkan Chai'er menyadari rasa sakitnya yang mengerikan. Dia baru saja membayar terlalu banyak untuknya, dan terlalu banyak yang harus ditanggungnya. Long Hao Shen benar-benar tidak mau membiarkan dia lebih khawatir. Proses rekonstruksi jantung benar-benar kompleks, dan dalam keseluruhan proses ini, energi spiritual Long Hao Shen terus meningkat dari awal hingga akhir. Meskipun tubuhnya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, Long Hao Shen menyadari bahwa perubahan besar telah jelas muncul selama rekonstruksi dibandingkan sebelumnya. Dia bukan seorang dokter atau pendeta, dan tentu saja tidak memiliki pemahaman tentang hati manusia. Tetapi bahkan orang yang lebih bodoh sekalipun akan dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah jika dia memeriksa semua yang ada di dalam tubuhnya. Perubahan terbesar dan paling langsung terletak pada warna. Hati manusia yang normal seharusnya berwarna merah, dan bahkan ketika energi spiritual bekerja, energi spiritual harus menjaga di sekitar jantung. Ini dilakukan melalui rongga spiritual yang muncul pertama kali di pembangkit tenaga listrik panggilan apapun yang ada di hati. Tapi hati Long Hao Shen benar-benar berbeda dari proses rekonstruksi ini. Dia jelas merasakan dagingnya tumbuh, dan daging baru yang keluar semuanya berwarna emas, tanpa sedikit pun warna merah. Dalam proses menumbuhkan hatinya, energi spiritual dibebaskan secara bebas, menjadi satu dengan seluruh dagingnya. Itu bisa digambarkan sebagai hati emas. Dan, sekarang, deskripsi ini harus dipahami secara harfiah, hatinya benar-benar dibangun kembali dengan warna emas. Meskipun Long Hao Shen tidak tahu apa yang akan menyebabkan perubahan hati ini, dia tidak punya pilihan lain. Sebelum dia pingsan, Elux telah menjelaskan semuanya, dan dia tahu bahwa Elux melakukan yang terbaik untuknya, takut beban mental ini akan mempengaruhi kemajuannya di masa depan. Bahkan orang yang penuh kebencian memiliki bagian yang menyedihkan. Long Hao Shen tidak bisa, dia juga tidak memenuhi syarat untuk memaafkan Elux atas nama umat manusia. Dosanya terlalu serius. Meskipun setelah dia dan Chai'er mendengarkan cerita Elux bersama-sama, dia merasa simpati atas pertemuan Elux. Setidaknya dia sangat berterima kasih atas bantuan besar yang diberikan Elux kepadanya dengan memberinya kehidupan kedua. Jadi, ketika Long Hao Shen sadar kembali, dia tanpa sadar mengucapkan terima kasih kepada Elux. Rasa sakit dari rekonstruksi hatinya menjadi lebih dan lebih intens, tekad Long Hao Shen ini bertahan ujian besar. Chai'er dan dia telah menempuh jalan yang berbeda pada awalnya,
tetapi toleransinya terhadap rasa sakit fisik masih lebih tinggi. Saat itu, Chair terutama memiliki rasa sakit mental untuk dipertahankan. Long Haoshen menahan rasa sakit ini dengan keras hanya dengan satu pikiran, ini demi Chair. Dalam waktu kurang dari sehari, setiap anggota Bright Glimmer of Hope di luar Long Haoshen memasuki kondisi kultivasi yang dalam. Energi di menara keabadian benar-benar terlalu murni, terlalu besar, dan hanya bisa diserap paling efektif dengan berada dalam kondisi kultivasi yang dalam, untuk pemahaman umum yang lebih baik. Itu memberikan perasaan yang sangat hebat seperti kesempatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pakaian asli Long Haoshen telah diganti dengan lapisan hitam, pakaiannya telah hancur terus-menerus di bawah pengaruh energi putih yang menyebar kemana-mana. Setiap bagian yang hancur disebabkan oleh pemurnian oleh energi murni, menempatkan Long Haoshen ke dalam keadaan eksposur yang canggung. Hitam ini awalnya adalah keringat dari tubuhnya yang mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Korosi gelap yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Iblis di tubuhnya dikeluarkan dalam proses ini, dan yang lebih penting, meskipun dia harus menderita rasa sakit yang luar biasa, gumpalan emas di dadanya menjadi semakin kaya dan kuat. Akhirnya, rekonstruksi hatinya akhirnya selesai. Setelah 3 hari penuh siksaan, Long Haoshen benar-benar merasa pusing, tapi dia terus menggertakkan giginya, karena dia harus tetap terjaga selama ini atau tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi selama komanya. Dan, jika dia tidak bisa secara pribadi menyaksikan seluruh proses rekonstruksi hatinya, budidaya masa depan Long Haoshen pasti akan sangat terhambat. Dari kelihatannya, hatinya sudah kembali utuh, urat-urat di tubuhnya menjalankan perannya sebagai mediator dengan baik. Tapi Long Haoshen tahu bahwa langkah terpenting dari proses rekonstruksi akan datang. Hanya ketika jantung yang direkonstruksi ini akan mulai melakukan pekerjaan normalnya, proses ini akhirnya akan berakhir. Haoshen merasa gugup dalam keadaan seperti itu, dia tidak takut mati, tetapi dia benar-benar tidak mau mati. Rekonstruksi hati sama sekali belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya, apakah akan berhasil? Long Haoshen tidak memiliki keyakinan bahwa Heart of Eternity akan benar-benar berhasil terbentuk. Hati emas itu tidak terlihat jauh berbeda dari organ dalam lainnya, dan yang tersisa untuk dilihat adalah apakah itu akan mampu mendistribusikan kekuatan vital seperti hati asli yang dulu dia miliki. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini untuk Long Haoshen, termasuk almarhum Elux. Jika Elux masih di sana, dia pasti akan merasa lebih percaya diri daripada dia, tetapi dia tidak memiliki kepastian 100%. Ketika hati Long Haoshen menyelesaikan prosesnya, proses pemulihan dimulai kembali. Di dunia lain, dunia gelap hitam dan merah, sosok besar bergetar sedikit. Sisik yang telah lama kehilangan kilaunya berada di tubuh besar yang merayap di tanah untuk waktu yang sangat lama. Darah ungu gelap mengelilingi tubuhnya, darah ini mengalir keluar dari 6 kepala besar ini. Ini mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama, awalnya benar-benar keluar dari kekuatan vital. Tetapi tepat pada saat ini, tubuh itu bergetar ringan, ketika jejak kekuatan vital mulai muncul di dalam. Fluktuasi vital ini pertama kali muncul pada timbangan, yang awalnya kehilangan semua kilaunya, dan menjadi gelap gulita. Tapi tepat sebelumnya, sepotong skala halus tiba-tiba menyala dalam warna ungu, kemegahannya secara bertahap mulai terlihat. Ini adalah penyebab asli dari goyangan pertama dari sosok itu. Benar, itu adalah Hao Yiwei, yang telah kehilangan semua kekuatan vitalnya setelah kematian Long Haoshen. Tapi, seperti Long Haoshen yang berhasil mempertahankan jiwanya berkat bantuan Ye Xiaolei, Hao Yiwei juga memiliki sedikit harapan untuk bangkit kembali. Pada kenyataannya, bahkan jika jiwa Long Haoshen telah bubar, kematian nyata Hao Yiwei pertama-tama akan menjalani proses khusus. Setiap salah satu kepalanya menjadi ulet, dia memiliki kondisi berkepala 6, kemampuan untuk mempertahankan tubuhnya selama 36 hari tanpa membusuk, dan dengan harapan untuk kebangkitan. Itu adalah keunggulan garis keturunannya. Selain itu, meskipun tubuh Long Haoshen meninggal karena kehilangan organ vital, jiwanya belum tersebar, jadi Hao Yiwei masih memiliki sisa nafas yang samar. Sebuah skala menyala, dan bertambah intensitasnya seperti api kecil di hutan. Secara bertahap, skala lain demi satu mengikuti, menjadi cemerlang. Secara misterius, darah ungu tua di tanah itu sepertinya dihiasi oleh darah ungu tua itu. Fluktuasi energi muncul, dan beberapa titik cahaya ungu muncul dari cairan ungu tua,
melayang di udara untuk mendarat di tubuh Hao Wei. Tubuh Long Hao Shen tiba-tiba menegang, pembuluh darah terakhir akan mengalir. Detik penentu telah datang. Darah dan energi spiritual diam-diam diekstraksi, dan tubuh Long Hao Shen tiba-tiba berkerut keras. Fokusnya sepenuhnya terkunci pada hatinya, dan karena kegugupannya, tubuhnya tidak bisa tidak mengalami sedikit kejang. Ketika pembuluh darah terakhir beroperasi, hati berwarna emas itu menyusut dengan hebat. Cengkeraman ketat warna emas juga mencengkeram jiwa Long Hao Shen. Sebuah lingkaran cahaya emas menyebar dari hati yang tegang, tetapi kali ini tidak hanya bergerak bolak-balik, tetapi menyebar kemana-mana. Long Hao Shen merasa seluruh tubuhnya terkontaminasi dengan emas, sebelum hati emas itu akhirnya memulai kembali operasinya. Sungguh suara yang luar biasa. Hanya dengan kehilangannya sekali, seseorang akan menyadari betapa berharganya suara pemukulan ini. Ketika detak jantungnya kembali, jiwa Long Hao Shen hampir tak bernyawa di tengah detak jantung yang kuat itu. Dan tepat pada saat itu, gelombang energi spiritual bergerak dari hatinya mengalir ke seluruh tubuhnya. Hatinya dengan penuh semangat menyusut, meluas, menyusut kembali, meluas. Sebuah kekuatan yang kuat langsung melakukan perjalanan melalui seluruh tubuh Long Hao Shen, tidak hanya mengandung energi spiritual internal, tetapi bahkan energi spiritual eksternal dicampur ke dalam indranya. Bahkan, energi spiritual Long Hao Shen ini awalnya lebih dari 50.000. Dengan kata lain, Heart of Eternity sebenarnya mampu mempertahankan setidaknya 50.000 energi spiritual internal sendiri, dan meskipun demikian, tampaknya jauh dari penuh pada saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati ini menyimpan energi spiritual, dan dengan kapasitas yang lebih besar dari rongga spiritual. Sebelum ini, Long Hao Shen tidak akan berani membayangkan hal seperti itu. Tetapi pada saat itu, prestasi luar biasa seperti itu terjadi tepat di dalam dirinya. Dudu, dudu. Saat jantung menyusut, energi spiritual terjepit di dalam. Rongga spiritual lainnya di tubuhnya semuanya kosong, secara alami perlu diisi ulang oleh energi spiritual dari dunia luar. Tiba-tiba, Long Hao Shen menemukan melalui introspeksi bahwa pembuluh darahnya, saluran, dan bahkan hatinya semuanya berwarna emas, di bawah pengaruh energi spiritual murni yang berdenyut kuat di sekitar hatinya. Atribut cahayanya bahkan melampaui murni, meskipun tampak cair, Long Hao Shen bisa merasakan keadaannya yang sepenuhnya padat. Fusi dari dua fisik besar Sions of Light menyebabkan energi spiritual internal bawaan Long Hao Shen untuk meningkatkan batas aslinya. Jika ada beberapa alat yang dapat benar-benar menilai energi spiritual bawaannya saat ini, akan ditemukan dengan kejutan yang menakutkan bahwa energi spiritual internal bawaannya sekarang melebihi 120. Dengan kata lain, Long Hao Shen tidak boleh disebut pengguna fisik Sion of Light, tetapi pengguna fisik cahaya murni. Esensi cahayanya tidak jauh berbeda dengan kekuatan dari God's Discharge of the Goddess of Light. Tidak seorang pun mungkin akan membandingkan kemurniannya dengan cahayanya di dunia ini. Saat jantungnya berdenyut, tubuh Long Hao Shen terasa seperti lubang hitam besar. Setiap kali berdenyut, energi spiritual besar yang mengelilingi tubuhnya akan ditarik masuk, sementara Heart of Eternity akan terus memeras sejumlah besar esensi cahaya untuk mengisi ulang tubuhnya. Saat ini, sungguh mengherankan bagaimana kecepatan penyerapan esensi cahayanya yang panik tidak mempengaruhi kultivasi rekan-rekannya. Heart of Eternity berisi semua atribut cahaya yang dimiliki Elux, yang hanya disimpan di sana sebelum hatinya direkonstruksi. Tapi ketika Long Hao Shen akhirnya menyelesaikan proses kebangkitan, cahaya kelas tertinggi ini mulai menunjukkan fitur terbesarnya. Hanya dalam waktu singkat, Long Hao Shen menemukan dengan terkejut bahwa perubahan tubuhnya menembus batas yang diketahui. Hanya selama semburan penyerapan sebelumnya, dia menemukan bahwa, secara mengejutkan, energi spiritual internal di tubuhnya benar-benar berhasil menembus 100.000. Benar, itu adalah level simbolis dari langkah ke-9. Dengan kata lain, dia sekarang harus menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, meskipun pada kenyataannya, dia tidak mengalami sedikit pun perasaan terobosan. Batas ini seharusnya masih berada di sekitar anak tangga ke-8. 100.000 energi spiritual ini memenuhi Heart of Eternity-nya saja, tetapi rongga spiritual lainnya di tubuhnya masih kosong. Apa artinya, mengapa saya tidak maju ke langkah ke-9 meskipun energi spiritual saya telah menembus 100.000?
Long Haoshen dikejutkan oleh fenomena abnormal ini bahkan sebelum mendapatkan kesempatan untuk bersukacita atas kebangkitan energi spiritualnya. Ini sudah jauh melewati akal sehat. Bahkan iblis akan mencapai langkah ke-9 setelah mencapai 100.000 energi spiritual. Dia jelas telah melampaui jumlah ini, namun tetap berada di batas langkah ke-8. Dengan tingkat kecerdasan Long Haoshen, dia dengan sangat cepat memahami bahwa untuk membuat terobosan dari langkah ke-8 ke ke-9, rongga spiritual ke-10 setelah langkah ke-9 perlu dibuat. Hanya setelah 9 rongga spiritual yang terisi membuat terobosan terakhir, langkah ke-9 ini dapat dilalui. Dan, meskipun energi internalnya telah menembus 10.000, yang berarti bahwa rongga spiritualnya mencapai jumlah 9, dalam praktiknya rongga spiritualnya masih belum mencapai jumlah ini, hanya energi spiritualnya yang telah menembus. Keajaiban ini benar-benar karena Heart of Eternity. Heart of Eternity menggantikan rongga spiritual bagian dada awalnya, dan memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang asli. Energi spiritual Long Haoshen masih belum mencapai tingkat yang dibutuhkan, itulah sebabnya dia belum menembus langkah ke-9. Dada, kepala, perut, lengan, dan paha, berjumlah 7 rongga spiritual. Itulah fondasi Long Haoshen saat ini, yang mengatakan bahwa kultivasinya biasanya harus dibatasi hingga 70.000 energi spiritual, dan perlu menunggu pembukaan rongga spiritual baru untuk maju lebih jauh. Tapi kemunculan Heart of Eternity menghancurkan batas ini. Meskipun Heart of Eternity menggantikan rongga spiritual aslinya, kekuatan penyimpanannya bukan 10.000, tetapi 100.000. Dengan kata lain, toleransi Long Haoshen untuk energi spiritual melonjak dari 70.000 menjadi 160.000. Jadi meskipun energi spiritualnya berkembang, tahap kultivasinya belum meningkat. Tetapi orang mungkin membayangkan betapa menakutkannya konsep pembangkit tenaga listrik dari 8 langkah dengan budidaya 160.000 energi spiritual. Dan ketika jantung keabadian Long Haoshen berdenyut, output energi spiritualnya mencapai 160.000 penuh, yang berarti tahap kultivasinya masih pada langkah ke-8, tetapi tingkat kekuatannya secara menyeluruh mencapai langkah ke-9, hanya kekurangan beberapa kemampuan luar biasa yang muncul. Pada langkah ke-9, pemindahan energi spiritual dan kekuatan ledakannya bahkan melampaui pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dengan jumlah energi spiritual yang sama. Heart of Eternity yang diberikan Elux yang direkonstruksi ini benar-benar hebat. Dalam kasus di mana rongga spiritual Long Haoshen akan terisi, kekuatannya akan meningkat menjadi setidaknya 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya, dan itu jika tingkat kultivasinya tidak akan terus naik untuk sementara. Dan dengan Heart of Eternity ini, penyerapan energi spiritual Long Haoshen menjadi jauh lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8. Selama dia akan terus membuka rongga spiritualnya, dia tentu tidak perlu waktu lama sebelum menembus langkah ke-9. Saat hatinya pulih, jumlah energi murni di seluruh menara keabadian telah meningkat secara nyata. Dan saat ini, yang lain hampir semuanya mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka. Dengan energi murni yang sangat besar ini bebas untuk diserap, yang lain tidak perlu lama sebelum menemukan batas rongga spiritual mereka. Peningkatan energi spiritual bisa menjadi jalan pintas berkat energi murni ini. Tetapi pembentukan rongga spiritual tidak memiliki jalan pintas. Itu hanya dapat dicapai dengan mengandalkan energi dan pemahaman spiritual seseorang. Jadi, kecepatan kultivasi mereka yang meroket sebelumnya mulai melambat pada titik ini, tetapi tidak peduli apa yang orang katakan, kultivasi mereka di menara keabadian ini jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Dan, mereka baru saja menyerap sebagian kecil dari energi ini. Roa, sebagai hati Long Haoshen ini direformasi, detak jantung pembangkit tenaga listrik lain dilanjutkan. Di tengah detak jantung yang intens dan kuat, cahaya keunguan bersinar di setiap skala. Cairan ungu di tanah sudah sepenuhnya menghilang, dan 6 pasang mata di banyak kepala ini semuanya memiliki riak ungu di tengahnya. Sebuah kepadatan dingin memenuhi raungan yang luar biasa ini, melampiaskan kemarahan dalam dirinya. Benar, Hao Yue telah terbangun, dan di tengah proses ini, tubuhnya mulai memancarkan fluktuasi yang intens. Kekuatan garis keturunan besar beroperasi dengan kecepatan secepat kilat, karena ke-6 kepalanya semua terlihat panik, penuh keinginan untuk kehancuran. Sejauh ini, rencana Kaisar Iblis Dewa melawan Long Haoshen gagal total. 4 tahun kemudian, pas Gunung Tombal, Kuil Mage. Gadis bodoh,
Berhentilah menunggu. Setelah lebih dari 4 tahun tanpa kabar apapun, aku khawatir mereka, seorang penyihir berpakaian mewah dengan gaun merah menyala mencoba membujuk gadis berseragam lengkap di depannya. Gadis ini memiliki rambut merah muda, tampak berusia 20-an. Cantik, penampilannya jauh lebih dalam daripada orang biasa manapun, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar tanpa terlihat darinya. Saat ini, matanya dipenuhi dengan tekad dan keyakinan. Kakek Lin, jangan mencoba meyakinkanku. Aku tidak akan meninggalkan kuil penyihir sebelum mendapatkan berita pasti tentang kematian mereka. Atau kau tidak ingin aku di sini lagi? Mata penyihir tua itu meneteskan air mata. Siner, kamu benar-benar gadis yang baik. Ini adalah keberuntungan terbesarnya bagi Lin Xin untuk menemukan gadis yang baik sepertimu. Tapi dia bahkan tidak bisa menikmati keberuntungan besar ini. 4 tahun yang lalu, Perang Suci berakhir, iblis telah mundur, jadi, jika mereka masih hidup, tidak ada alasan mereka tidak akan kembali setelah sekian lama. Penarikan iblis juga sangat tidak bisa dijelaskan. Siner, saya juga tidak mau percaya tentang kematian mereka, tetapi saya tidak tahan melihat Anda menyia-nyiakan hidup Anda. Kamu masih muda, untuk terus menahan waktu Anda lebih jauh akan mempengaruhi kebahagiaan seumur hidup Anda. Kakekmu Lin tentu saja rela kamu menemaniku di kuil penyihir. Kamu lebih cocok untuk seorang cucu dibandingkan dengan itu. Tapi kakekmu Lin tidak bisa begitu egois. Aku tidak bisa membiarkan diriku mempengaruhi kebahagiaan masa depanmu. Benar, penyihir tua ini adalah kakek Lin Xin, kepala pembantu kuil penyihir Lin Chen. Dan gadis ini adalah Li Xin, dijuluki Hellrose. Seseorang seharusnya tidak terburu-buru menilai Li Xin sebagai seorang ksatria. Dia bereputasi baik, dicintai dan dihormati oleh semua prajurit di Tombal Mountain Pass, karena dia tidak pernah hanyut dari medan perang, meskipun telah terluka berkali-kali dalam pertempuran. Setelah Lin Xin pergi, dia tinggal di sini selama ini, bertarung bersama pasukan pemburu iblisnya.